Memang pergaulan salah satu remaja itu sesuatu yang menyenangkan ya. Kalau kita lihat contoh dari berbagai negara itu bahwa fenomena alay itu ada di semua negara ternyata. Namanya beda-beda tapi di setiap negara ternyata setiap ada. negara berbeda. Gitu. Nah, ketika beranjak dewasa tentunya juga sudah mulai memiliki kedewasaan tertentu dan banyak sekali hal-hal yang membedakan ketika kemudian seseorang menjadi dewasa. Banyak sekali problema yang dia hadapi dan juga bagaimana mereka menemukan solusinya. Berikut ini kita akan undang seseorang yang tentunya juga sangat fenomenal di layar kaca karena banyak sekali yang mencintai beliau dikarenakan akting yang sangat luar biasa. Tapi berikut ini dia juga memiliki sebuah karir lain yang tentunya juga kembali menjadi sebuah fenomena untuk orang-orang yang merasa kayaknya saya perlu dibakar lagi semangat hidup saya. Seseorang ini sekarang sudah menjadi seorang motivator. Untuk lebih lanjutnya langsung saja sama-sama kita akan undangin dia, Marsyanda. Caca Kasyafani. Caca Kasyafani. Ya. Nah, sekarang ini kita juga mengetahui bahwa Caca sekarang udah menjadi seorang motivator juga dan menamakan motivatornya adalah Motivartis. Nah, boleh tahu awal muasalnya kamu memutuskan menjadi motivator itu triggernya apa? Jadi triggernya sebenarnya kalau aku boleh cerita dikit, sebenarnya tuh aku pengen banget sharing masa-masa dalam hidup aku di mana aku ngalamin kejatuhan, ups and downs dalam hidup aku lah. Dari banyaknya ya naik turunnya dalam hidup aku yang aku alamin, justru aku dapetin kekuatan yang luar biasa gitu loh, hikmah yang luar biasa. Maka dari situ aku senang banget untuk membagi itu sama semua orang gitu. Dan ya alhamdulillah setelah aku kerjain feedbacknya sangat baik sekali gitu dan jadinya nagih gitu. Senang banget. Dan ketika keluar itu kayak lega ya semua yang biasanya dulu di apa? Itu proses healing buat aku juga sih sebenarnya. Tapi itu kan sesuatu yang berat untuk bisa sharing kayak gitu. Salah Pernah ada satunya dilema nggak? Justru dilema itu yang ada banget sehingga membuat aku pengen membuka. Apa ya, pengen ngebuka diri gitu loh. Gak apa-apa misalnya aku mikir kalau misalnya entah ada, kayak misalnya kasus yang dulu yang YouTube segala macam gitu. Aku mikir kenapa aku berani melakukan itu, karena aku mikir lebih baik aku dihujat orang-orang tapi berani menjadi diri sendiri daripada aku mesti dipuja-puja tapi pakai topeng. Maksudnya menjadi sosok yang mereka lihat yang tadi itu artis yang hidupnya happy aja dan aku nggak mau dilihat kayak gitu. Mereka nggak tahu sebenarnya bahwa orang lihatnya artis kayaknya bagaimana padahal mereka juga manusia pasti ada problema kayak gitu juga gitu. Iya banget. Ketika akan mengeluarkan ini pernah sempat diskusi sama suami? Sebenarnya kan proses aku kan dimulai dari sebelum aku nikah. Soalnya YouTube dulu itu yang aku upload video apa segala macam itu kan dari sebelum nikah gitu dan Ben udah ada di situ. Aku udah sama Ben waktu itu gitu loh. Itu proses membuka diri ya bisa dibilang. Dan dari situ dia sempat agak kaget dan semuanya kaget, keluarga, manajemen semua dari keluarga Ben pun kaget sekali gitu. Cuman ya alhamdulillah dari situ Ben terus mensupport dan dia terus nerima aku, memahami aku apa yang terjadi sama aku dan segala macam dan ya termasuk karena support dari keluarga dan Ben juga, aku jadi bisa semakin lebih bangkit lagi dan akhirnya mau sharing inspirasi yang aku dapetin, kekuatan yang aku dapetin itu seperti apa kayak gitu. Iya, cuma nggak semua orang bisa ngelakuin itu ya. Iya. Tapi sekarang bagaimana kalau kita tes? Oh, kan Untuk sudah menjadi motivator. Kita sudah ada 3 kasus dengan kasus yang berbeda-beda. Oh, study case dengan nih ceritanya. juga, iya, ini ada 3 kasus, kasusnya juga berbeda-beda dari segmen yang berbeda. Mungkin satu kita tayangkan nanti coba untuk Langsung diulas. Bagaimana kira-kira apa jalan terbaik bagi orang Oh tersebut? gitu. Iya. Yang pertama, inilah dia masalah pertama. Silakan. Nama gue Effort. Gue kuliah di salah satu kampus di Jakarta. Gue udah lama banget kuliah. Dari muka gue ganteng, sampai udah kayak begini. Dari dulu zaman sinetron Tersanjung 1, sampai udah yang ketukar-ketukar tuh, gue masih di kuliah. Bensin juga dari 3.000 sampai sekarang udah berapa? Lu bisa bayangin gue berapa lama? Wajah gue dulu nggak kayak gini.
Dulu gue diperebutkan sama anak kampus. Sampai sekarang yang merebutin gue udah punya laki semua. Gue masih ngampus. Gue butuh motivasi. Supaya tahun ini gue bisa lulus. Dan banggain orang tua gue. Ya. Efres itu namanya. Efres ini punya kasus, dia adalah salah satu MA. Mahasiswa abadi. Jadi Mahasiswa abadi ya, oke. dia mulai kuliah sejak peletakan batu pertama kampus tersebut. iya. Sampai kampus itu udah dirubuhkan dan dibangun yang baru lagi. Dia masih cuma tetap kuliah ditinggal di situ. toiletnya di situ. Iya, Dia di masih situ. kuliah di situ. Jadi ini mungkin ada kasus yang serupa yang dia stres untuk urusan kampus akhirnya gak lulus-lulus. Itu motivasinya Oke. gimana? Tapi banyak loh orang yang berkasus seperti ini Iya, juga. ini sebagai Gak cuma sampel si aja. Everest ajaib ini. ya. Ya, emang Kalau kita kasih yang spesimen langka aja. Oke. Spesimen. Kalau dari aku sih sebenarnya itu tanya ke diri sendiri dulu sih. Kita aware sama diri sendiri dulu bahwa jujur penting apa enggak sih buat lo lulus? Karena ada orang yang menganggap ya lulus buat gue nggak penting. Dan itu jujur aja sama diri sendiri gitu. Jadi kayak kita aware aja bahwa ya kalau nggak penting buat lo ya nggak apa-apa juga, lo nggak disalahin juga gitu loh, nggak jadi dosa juga kan ya. Paling ada yang kecewa orang tua segala macam. Cuman kalau kita jujur sama diri sendiri ya jadi lebih clear maunya kemana nih. Kalau ternyata buat dia lulus nggak penting, ya udah langsung kerja. Ternyata kesuksesan malah datang dari situ kan bisa aja gitu. Jadi yang penting karena menurut aku kalau misalnya memang itu penting buat dia mau lulus, dia nggak butuh motivasi dari luar. Motivasi dari luar tuh dalam second. sendiri, Dalam diri sendiri udah ada drive sendiri. Tuh, Pe, dengerin Pe. Berarti memang Tapi benar. Gue pernah ngalamin masa di situ. Jadi pernah gue kuliah, terus pas tiba-tiba udah tahun kedua gue memutuskan untuk keluar. Gue pindah ke tempat kuliah lain. apa tuh? Karena gue nggak masuk ke teknik, gue aduh nggak deh kayaknya nggak ini deh nggak nyaman gitu. kira-kira? Udah deh ambil kuliah yang lain karena gue ngerasa nggak nyaman. Jadi gue pengen keluar aja nggak dilulusin. Pindah ke tempat lain dan lulus. Tapi memang mungkin gara-gara banyak yang nggak lulus karena dia sebenarnya yang mementingkan lulusnya cuma karena buat nyenengin orang tua ya. kebanyakan. Jadi ataupun jurusannya nggak Jadi, sesuai dengan apa yang dia mau. Atau Iya bisa jadi gitu. Jadi nggak harapan sepenuh orang tua hati lah. gitu ya. Yang mau orang tua ya bukan dianya gitu. Nah, berarti orang tua juga harus jujur nih anaknya mau apa enggak juga harus perhatiin juga ya. Ya itu gak gampang juga sih buat orang Nggak tua. gampang juga, udah bayar gitu masalahnya ya. Bener. Yang berikutnya, ini kasus yang kedua. Nama gue Hesti. Gue karyawan sebuah bank yang udah tutup. Udah malam soalnya. Tapi besok buka. Gue depresi banget sama kerjaan gue. Setiap hari gue lembur terus. Tapi gaji gak naik-naik. Udah 5 tahun gue kerja. Teman-teman di kantor gak ada yang nyenengin. Bos gue killer. Gimana ya? Lemburan juga gak pernah dibayar. Gaji gue sampai sekarang gak naik. Kerjaan terus menumpuk. Stres gue. Gue tuh butuh dorongan, butuh motivasi. Gak tahu mesti ke siapa. Kayaknya gue keluar aja deh dari kerjaan. Apa gue pulang aja ya? Pusing saya. Pusing. Gue Hesti. Gue karyawan bank. Udah tutup. Besok buka. ada juga ternyata ya. Ini mewakili orang-orang yang kerjaannya banyak, tapi hitungan jamnya itu nggak dihargai sama kantornya, ya kan? Biasanya kalau misalnya dia tahu rate kawin sekarang aja itu sampai 100 berapa juta Jadi, gitu kan? ada pernah teman saya ngasih gambaran tentang hidupnya dia. Jadi dia ngasih gaji dia setiap bulan. Gue sebulan gaji 2 juta. Terus belum kawin. Modal kawin. Kawin di gedung yang bagus 100 juta. Punya rumah 400 juta minimal. 700 juta totalnya. Dikali sama gaji dia yang 2 juta tiap bulan. Jadi dia bisa kawin 40 tahun mendatang. Pantesan tadi pada diem, oleh ketawa pada hening. Kok pada nangis semua? Merasakan gitu kan.
orang harus Iya, iya, merasakan iya. itu gitu loh. Itu gimana tuh solusinya? Harus keluar atau bagaimana gitu? Kalau aku sih, aku ngeliatnya itu kayak berada di apa ya, di ambang dua tempat yang berbeda gitu kan. Either kita stay di tempat kita bekerja itu yang banyak nggak kenyamanan di situ, atau nggak kita keluar dari situ. Sebenarnya pilihannya cuma dua kan. Kalau stay, lo terima resikonya. Kalau mau keluar, kejar yang lo mau raih gitu. Jadi ya, dua-duanya sih butuh effort sebenarnya. Jadi sebenarnya meningkatkan Sebenarnya pilihannya balik ke kemampuan diri sendiri dan berarti ya. it takes keberanian gitu loh. Keberaniannya aja lo mau yang mana. Kalau misalnya lo mau di stay di sekarang, terima semua resikonya. Dan Ada orang- jalanin dengan jangan ada orang maju yang pengen enggak, mundur stay, enggak ya. gitu loh. yakin aja siapa tuh ada bisnis yang bisa dijalani sama dia di luar sana. Makanya sekarang kalau misalnya merasa kurang nyaman dan pekerjaannya, lu punya kemampuan, lakuin aja ya. Iya. Heeh. Tapi ada lagi nih satu masalah nih. Ada satu apa masalah lagi nih. Banyak banget kayaknya Iya, masalah tuh. lumayan PR-nya nih. Ini Oke, kasus siap. yang ketiga yang mungkin banyak juga di sini yang mengalaminya. Oh, gitu. Masalah percintaan. Percintaan. Ini dia. Nama saya Ari. Saya butuh motivasi soal asmara nih. Saya punya masalah. Dulu saya udah ketemu pacar, udah pacaran lama. Orang tua saya nyetujuin, orang tua dia nyetujuin. Semua keluarga besar saya dan keluarga besar dia nyetujuin. Semuanya udah lancar, cuma satu nggak nyetujuin. Suaminya dia. Akhirnya saya cari pacar lain. Kita pacaran, udah hampir bener. Keluarga saya nyetujuin, keluarga dia nyetujuin, teman-teman semua nyetujuin. Dia single, jadi nggak perlu persetujuan suami. Semuanya udah nyetujuin. Tapi ada satu lagi yang nggak setuju. Umurnya dia nggak nyetujuin. Metong, Bo. Saya pacaran lagi. Akhirnya jalan lumayan lama. Orang tua saya nyetujuin lagi. Udah pasrah soalnya. Orang tua dia juga nyetujuin lagi. Keluarga besar saya nyetujuin lagi. Kesehatan dia juga nyetujuin. Tapi ada juga yang nyetujuin. Habis diperiksa, sama-sama lekong, Bu. Masalah cinta ada di mana-mana. Ada tiap malam minggu isinya pet, Twitter, apa semua isinya galau. Kalau orang itu gimana tuh? Oke, ya aku nggak tahu sih ya, tapi bisa jadi masalahnya bukan berada di luar, tapi di diri dia, di dirinya orang itu gitu loh. Kenapa lo menarik hal-hal yang ya macam-macam, yang aneh-aneh, maksudnya dalam kata ya, yang menyulitkan dia sendiri juga kan gitu loh. Jadi kita cek diri aja, cek diri, tapi cek diri juga butuh kejujuran dan gak semua orang mau jujur karena jujur gak nyaman kan. Oh iya, Banyak kan, kadang-kadang kita gue gak mau menyangkal jujur, juga. nggak udah kayak gini udah enak aja, gue gak mau cari masalah lah gitu. kan, kayak gitu. Menyakitkan ya Tapi- kadang-kadang jujur itu kan. Dan malah kadang-kadang dengan jujur itu yang tadinya kita mikir bisa mencari masalah, malah sebenarnya ngilangin masalah-masalah yang bakal ada kalau kita nggak mau jujur Sebuah sebenarnya. turnover yang sangat luar biasa Iya. buat Marsada sekali. Ketika saat itu terjadi, semua orang kaget pada saat itu kan. Hesti juga pernah kejadian kayak gitu, dia upload foto, keluarga semua kaget. Kagetnya bukan gara-gara videonya, tapi kok Hesti bisa upload video ya? Gimana gitu ya? Iya, kok dia tahu klik yang mana? Kemarin juga pada kaget waktu saya mainin iPad gitu, mainin gadget gitu kan. Kenapa Tiko lama banget, seru banget ya permainannya. Enggak, lagi nyariin enternya. Lebih enak mana sih jadi motivator apa jadi artis? Yang ngasih kenikmatan luar biasa sampai ke dalam diri aku sih motivator. Motivator ya. Waduh luar biasa. Banyak sekali ini yang kita dapat di sini. Baru saja kita mendengarkan bagaimana seorang itu dengan keberaniannya mampu masuk ke dalam diri sendiri untuk mencerahkan hati orang lain. Yang berikutnya kita akan memberikan kepada Anda, ada anak-anak muda yang juga mampu memberanikan dirinya untuk mencerahkan permusikan Indonesia. Siapa mereka? Jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show.